Perceraian nampaknya tak membuat Indra Bekti dan Aldila Jelita memutuskan hubungan komunikasi mereka. Ya, meski proses perceraian mereka masih terus berjalan di pengadilan, Indra Bekti dan Aldila Jelita diketahui masih menjalin komunikasi dengan baik. Cipta, adik Indra Bekti, turut mengungkapkan rencana yang telah disepakati oleh Indra Bekti dan Aldila Jelita. Rupanya, Indra Bekti dan Aldila Jelita telah membuat rencana untuk melewatkan momentum Lebaran bersama dengan kedua anak mereka, yakni Devania Sahir dan Annabel Eleanor. Hal tersebut pun turut dikonfirmasi langsung oleh Aldila Jelita. Ia mengaku jika itu semua dilakukan demi Devania dan Annabel. Iya, Aldila ingin anak-anaknya tetap merasakan kehangatan keluarganya di tengah kisruh yang masih terus bergulir. Lantas, seperti apa rencana Indra Bekti dan Aldila Jelita pada hari Lebaran nanti? Ya, kemarin itu Dila datang, kita sempat bahas gitu ya untuk kira-kira mau kapan Lebarannya nih bareng anak-anak gitu kan. Kalau di Lebaran pertama itu tradisi di keluarga kita kan, kita keluarga papa dulu Lebaran pertama, kemudian nanti ke Lebaran kedua itu ngumpul di keluarga mamah. Nah, kemungkinan di Lebaran ketiga kebetulan Dila juga di keluarga di Lebaran pertama dan kedua itu pasti ke keluarganya. Jadi nanti kemungkinan di Lebaran ketiga ini baru bisa Lebaran bareng-bareng sama anak-anak. Makanya hari pertama mungkin dia mau ketemu sama anak-anak, karena selanjutnya kan dia muter ke keluarganya, aku juga muter ke keluarga aku gitu. Tahun ini mungkin akan seragaman lagi, tapi ya sama kita, sama keluarga gitu ya kan, karena sekarang juga Bang Indra udah di rumah papa gitu ya, jadi kita bareng-barengnya dari rumah papa. Ya mungkin sekarang sih belum kerasa ya, karena kan belum Lebarannya belum terjadi nih gitu ya. Jadi yang pastinya sih yang namanya seorang ayah gitu ya, momen yang biasanya Lebaran bareng-bareng gitu ya, mungkin sholat id bareng apa gitu ya. Ya saat ini kan mungkin sudah berubah, tidak bisa sholat id bareng. Mungkin insya Allah tahun depan gantian sholat id barengnya sama Babang gitu ya. Kalau tahun ini belum memungkinkan karena kondisinya Bang Indra seperti itu, seperti sekarang, ya insya Allah di tahun depan masih ada kesempatan mungkin bisa gantian untuk bisa sholat idnya bareng-bareng sama ayahnya. Ya kalau untuk momen-momen itu kembali lagi tadi yang saya juga katakan, pastilah namanya seorang ayah tuh rindulah sama anaknya momen-momen itu gitu ya. Cuma saat ini kan aku nggak berani bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena belum terjadi, belum dijalanin gitu ya. Ya alhamdulillahnya sih dijalanin dulu sekarang apa yang ada dengan baik dan fokus sama kesembuhannya Bang Indra. Ya kalau untuk anak-anak kangen atau enggak, mungkin generalnya saya akan menjawabnya kangen. Cuman kan perasaan itu yang lebih merasakan ya mereka, anak-anak ya. Saya juga tidak punya kewenangan untuk bisa menjawab, oh mereka pasti kangen, itu nggak bisa. Tapi ya kalau yang namanya anak sama ayah ya pasti kangen lah, karena kan nggak ada bekas anak ataupun bekas ayah gitu. Sebenarnya jujurnya memang Mas Indra kan dari dulu memang jadi ayah tuh kan memang mencari duit melulu buat anaknya gitu. Ya memang jarang banget di rumah gitu. Jadi kayak cuma bentar nanti ada apa sih namanya itu sahur apa gitu. Jadi anak-anak tuh kayak sebenarnya kayak terbiasa gitu. Cuma nanti dia nanya nanti kalau ada acara yang bareng-bareng, ayah bisa datang nggak? Atau nanti kapan ketemuannya lagi gitu sih. Karena memang mungkin anak-anak aku juga masih yang kayak masih anak kecil kali ya. Jadi ngikutin flow bapak ibunya. Nanti aku yang suka cerita, udah telepon ayah belum? Dan nanyain ayah lagi ngapain. Aku yang kadang suka ngingetin mereka gitu untuk telepon, voice note gitu-gitu. Setiap hari mereka masih suka Indra video callan, apalagi pas buka puasa gitu ya, nanyain sama anak-anak gimana puasanya, kemudian nanyain sekolahnya, itu setiap hari mereka video callan gitu. Ada masalah ya gitu. Jadi dia cuma jalanin aja, dan so far alhamdulillah kita keluarga ini supportnya luar biasa dari adik aku juga, Harum gitu ya. Kita kompak sama-sama komitmen kalau kita tuh tidak mau membuat dia kepikiran, mentalnya down. Jadi kita nggak pernah sama sekali membahas atau mengungkit untuk masalah yang lagi dihadapin gitu. Jadi kita memang benar-benar fokus sama kesembuhannya dia, terus apa yang lagi dia butuhkan. Jadi itu aja. Terlepas dari itu semua, Indra Bekti dikabarkan telah kembali menjalani operasi mata pada 11 April 2023 lalu. Menurut Cipta, adik Indra Bekti, kondisi kesehatan Indra Bekti kini sudah semakin membaik.
Namun, indra bekti masih disarankan untuk beristirahat total selama 2 minggu ke depan. Di samping itu, Aldila Jelita pun turut memberikan support dengan menjenguk indra bekti secara langsung. Dalam kesempatan itu, Aldila Jelita memberikan perhatian terhadap indra bekti. Lantas, seperti apa kondisi terkini indra bekti pasca menjalani operasi mata? Dan seperti apakah support Aldila Jelita terhadap indra bekti? Ya, jadi kemarin itu akhirnya dilaksanakanlah operasi yang kesekian untuk matanya yang sebelah kanan. Hari ini juga masih menunggu hasilnya lagi masih tetap dilakukan observasi untuk hasilnya apakah sudah maksimal atau belum, nanti hasilnya baru ketahuan. Kalau Bang Indra itu disarankan untuk 2 minggu ke belakang ini istirahat total dulu. Jadi matanya nggak boleh beraktivitas berat, menghindari layar handphone lagi sementara waktu, sabar dulu sampai udah pulih 100%. Ya, Dila datang pasca operasi. Setelah operasi selesai, operasinya dilakukan jam 8 pagi sampai jam 9. Kemudian setelah itu recovery dulu di kamar. Dila datang sore lah sama teman-temannya. Anak-anak belum bisa hadir karena masih bersekolah. Jadi ya nggak apa-apa, memang kan sekolah yang lebih penting ya gitu. Memang Indra request sih waktu kemarin itu, nanti aku operasi, anak-anak jenguk dong gitu ya, tapi memang ternyata belum bisa gitu. Lebih lebih ngeklop gitu loh, lebih enak untuk cerita, dia juga lebih terbuka juga sama aku, lebih enak begini ternyata gitu intinya. Ya banyak orang yang kok ngeliatnya kok kalian lebih klop gitu loh sekarang ini gitu. Mungkin ya udah sama-sama saat ini kita emang ya udah sama-sama pengen break aja dulu gitu, sama-sama biar saling mengenal lagi gitu sih. Kemarin pun ketika Dila datang, mereka komunikasinya baik gitu ya, ngobrol, terus Dila juga menanyakan bagaimana keadaannya pasca operasi, terus menanyakan juga bagaimana tadi pas operasinya dan segala macem gitu. Kemudian diingetin juga untuk apa aja yang jangan dimakan dulu dan segala macem. Diingetin lagi kemarin tuh waktu masih sama Dila, Babang suka nakal, garuk-garuk matanya gitu ya, diingetin yang sekarang jangan gitu. Jadi kalau melihatnya sih mereka kan memang pisahnya baik-baik, justru malah sekarang tuh komunikasinya jadi lebih baik gitu ya, lebih enak mungkin gitu kalau yang saya lihat gitu. Jadi justru malah mungkin berpisah ini memang keputusan yang baik bagi mereka berdua gitu. Ya mudah-mudahan sih dia bisa menghadapi ini dengan baik gitu ya, dengan terbiasa juga kan, lama-lama juga dia tetap tahu sih, maksudnya tahu kok gue di sini, atau misalnya kok gue nggak sama anak-anak kayak gitu-gitu. Kadang dia juga suka nanya gitu kalau pas lagi ngeh gitu ya, tapi kalau lagi enggak ya udah biasa aja. Makanya tadi yang aku bilang, kalau kita keluarga komitmen tidak mau mengungkit ataupun menanyakan masalah ini gitu sama dia, kecuali kayak misalnya ditanya sama temennya, ya itu udah di luar kendali kita ya. Kemudian atau di acara infotainment gitu ya, atau talk show gitu ya, ya kita nggak bisa menahan gitu. Tapi kalau dari keluarga, komitmennya adalah kita tidak mau membahas masalah ini.